Iqtanin khamsun qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 yang lain. Dia ada 5 kesempatan, 5 nikmat sebelum datang 5 yang lainnya. Hayatuka qabla mautika. Hidup awak kau sebelum datang mati. Baramu kita, let tahu awak bapak ibu, bara jatah kita diagiakan oleh Allah untuk hidup, let tahu kita, tak. Maka gunakanlah hidup kita sebelum datang kematian. Karena hidup adalah sementara dan akhirat itu kekal. Hidup adalah untuk beramal, akhirat adalah untuk mengambil hasil daripada amal itu. Yang kedua, sihatika qabla saqamika. Kesehatan yang diagiakan oleh Allah aku sebelum datang kesakitan. Kok lay sehatnya badan awak bapak ibu yang berbahagia, talangkahkan 2 kaki ke masjid. Setiap kaki yang dilangkahkan itu mengangkat derajat kita 1, menghilangkan dosa kita 1 pula. Dan selama kita berada di masjid, malaikat selalu mendoakan kita. Bunyi doa malaikat, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Jadi bapak ibu yang berbahagia, walaupun awak di masjid gini agak latihan seketek, agak menjonjol, tak ada masalah. Ya, selagi kita berada di masjid ini, malaikat mendoakan, Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikan keselamatan kepada hamba-Mu yang ada dalam masjid ini. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepada hamba-Mu yang ada di dalam masjid ini. Jadi tidak ada rugi dalam masjid. Makanya orang mukmin bapak ibu yang berada di dalam masjid seperti ikan yang ada dalam air. Ikan ada dalam air, namun yang keluar. Bagus. Ikan dalam air, namun keluar dalam air. Tak muat. Kalau keluar air matinya. Tak. Karena lingkungan yang baik untuk ikan itu adalah air. Orang mukmin lingkungan yang baik baginya itu adalah dalam masjid. Makanya malaikat mendoakan, ibu, masjid awak kini lancak atau lun? Lancak pada itu, lancak itu beriko. Lancak itu kan, gadang pula kan, lapang pula. Ya tak? So, alhamdulillah. Namanya istiqomah pula. Itu kan istiqomahnya nama Pak ya. Ikut tetap istiqomah. Artinya kita masih istiqomah. Kan lihat tahu Bapak Ibu arti istiqomah? Apa artinya? Teguh pendirian. Tapi Bapak Ibu, teguh pendirian itu di atas kebenaran. Ada juga orang amboi tidak berubah-ubah tu. Pendirian mereka aja tu. Tapi pendiriannya salah, tu tak? Istiqomah tu. Ada juga Pak. Jadi yang teguh pendirian itu adalah teguh pendirian di atas kebenaran. Karena Allah mengatakan fastaqim kama umirsa wa man taba ma'ak. Istiqomahlah engkau seperti diperintahkan Allah. Jadi model A perintah Allah, awak istiqomah di atas itu. Ada pula orang amboi yo ndak kabar bebas ketik enjak ada. Itu pendirian ambo. Tapi pendiriannya ndak sesuai jo yang diperintahkan Allah, ndak istiqomah nama. Nah, dan istiqomah itu Bapak Ibu ternyata barek. Bareknya. Tanda bareknya istiqomah, kita ulang-ulang tadi meminta kepada Allah dalam salat sebanyak paling kurang 7 kali. Kalau di bulan Ramadan tambah pula sabale. Bila kita minta istiqomah itu ketika membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami untuk istiqamah. Artinya tu mustaqim tu asalnya kena istaqama yastaqimu mustaqim. Lurus. Karena dihubungkan dengan siratal mustaqim,
jalan itu jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Di tandunya istiqamah itu barek. Iya barek Pak. Di masjid awak sebelum awal Ramadan dia masuk kini kok tetap jamaah jumlahnya atau berkurang atau bertambah? Bertambah Pak. Alhamdulillah. Kalau sampai ke ujung ba'ah. Kecali besok Pak ya. Kalau bertambah tadi mantap. Contohnya betul-betul istiqamah. Tapi kalau bertambah juga berarti bertambah kurang. Ya. Safnya maju misalnya. Wah, betul saf maju. Kini misalnya sampai saf. Besok majunya menjadi 2. Itu bertambah juga, bertambah kurang. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita istiqamah sesuai dengan nama masjid, itu yang dikatakan Allah, wa man taba ma'ak. Orang yang istiqamah itu bersama dengan kau wahai Rasul. Dan apa manfaat istiqamah? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang yang memantapkan dalam dirinya itu Rabbunallah, Rabbku hanyalah Allah, lah memantapkan iman di dalam diri, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, lah dimantapkan itu masuk ke dalam diri, kemudian summastaqamu, kemudian dia teguh pendiriannya di atas tauhid. Itu apa saja yang terjadi, elok buruk, angin dingin, susah payah, dia tetap istiqamah. Diuji dengan kekurangan harta, dia tetap istiqamah. Diuji dengan pangkat jabatan, banyak harta, tetap istiqamah. Ujian itu Pak, orang menganggap kadang-kadang ujian itu kesulitan saja, musibah saja, kekurangan rezeki saja. Ternyata tidak. Banyak orang justru ketika diuji dengan musibah, ketika diuji dengan kekurangan, dia lolos. Tapi ketika diuji dengan harta, diuji dengan pangkat, diuji dengan jabatan, banyak yang gugur. Iya enggak Pak? Iya enggak? Ketika susah hidupnya, rajinnya misalnya ke masjid. Tapi ketika lah banyak piti, banyak harta, sibuk mengurus hartanya tu, sehingga enggak sempat lagi ke masjid. Itu namanya ini enggak lolos dengan kekayaan. Ujian dengan kekayaan. Kalau diuji dengan kesulitan, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, itu awak kini yang ada di zaman kini belum seberapa dibandingkan jo umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu ada dalam surah Al-Baqarah. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Hei, kata Allah, am hasbatum, apakah kamu akan menyangka antadakhulal jannah, wah kamu akan mudah saja masuk surga, walamma ya'tikum, belum datang kepadamu ujian, masalul lazina min qablikum, seperti yang menimpa orang dahulu. Ujian menimpa orang dulu, masadhumul ba'sa, mereka ditimpa oleh kesulitan yang menjadi-jadi, wadh-dharra, kemudaratan, wazulzilu, kegoncangan, diteror habis-habisan, sampai mereka itu ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang justru kelaparan yang bersangatan, wazulzilu, dan mereka digoncang, saya goncang-goncangnya, hatta yaqular rasul, sampai rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti rasul itu, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala, dijawab oleh Allah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya
pertolongan Allah itu dekat. Kalau kini Bapak Ibu, awak di Indonesia layaman je baru. Enak. Tapi kalau awak tidak istiqamah di atas kebenaran, tidak berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak berpegang teguh dengan kebenaran itu, maka sebentar lagi kita akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Kenapa? Pertama, kalau orang-orang kafir, kalau orang-orang munafik dibiarkan leluasa untuk mengatur negeri ini, ya, kemudian orang-orang beriman diam saja, tidak peduli dengan kondisi negeri, maka orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan mengeruk kekayaan bangsa. Kemudian orang-orang beriman, orang-orang Islam itu akan dipinggirkan. Bahkan negeri kita itu akan dijual, harta kekayaan juga akan dijual dan dikuasai oleh komunis, dikuasai oleh ateis, dikuasai oleh sekularis. Komunis anti Tuhan, ateis anti Tuhan, sekularis memisahkan agama di kehidupan. Agama urusan pribadi saja, katanya urusan ekonomi jangan sesuai agama, urusan negara jangan sesuai agama, urusan politik jangan sesuai agama. Itu kata mereka. Sehingga akibatnya apa? Kalian umat Islam bang solat saja, pasal saja, tapi ekonomi jangan urus, politik jangan diurus, negara jangan diurus, biarlah kami. Sehingga kekayaan diambilnya dan mereka berkuasa. Kalau mereka berkuasa, Bapak Ibu yang bahagia, undang-undang itu akan diaturnya. Mudah saja dia akan membuat undang-undang. Nanti bisa saja membuat undang-undang, ya, terjadi di Uighur Cina. Di Uighur Cina itu Bapak Ibu dulunya mayoritas beragama Islam. Datang orang Cina komunis ke situ. Lalu kemudian mereka berangsur-angsur menguasai negeri itu. Akibatnya kemudian bagaimana? Mereka buat peraturan-peraturan. Dan peraturan-peraturan itu melarang azan, melarang orang ke masjid. Akibatnya apa? Kaum muslim tadi, kalau mereka datang ke masjid, kalau mereka azan, mereka akan ditangkap. Demi undang-undang. Apa sebab penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika kaum muslimin tidak berjuang menegakkan kebenaran, tidak istiqamah di atas kebenaran. Dan syarat berjuang di atas kebenaran itu jaleh, ya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Beriman dan bertakwa. Penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami bukakan dari langit berkah, dari bumi berkah. Walakin kazzabu, ketika mereka mendustakan ayat Allah, membiarkan saja kemungkaran menjadi-jadi, sehingga orang-orang kafir dan munafik itu walaupun ini mengaku beragama Islam tapi anti terhadap Islam, anti terhadap syariat Islam, maka mereka akan mendustakan ayat Allah. Bisa saja Bapak Ibu, jangan jauh oleh Singapura, Pak. Singapura itu orang Melayu Islam dulu yang berkuasa di situ. Lalu datang Lee Kuan Yew, orang Cina, masuk ke perkampungan orang-orang Islam. Lalu kemudian pakai peci hitam takapak tu pula, mendekati orang-orang Islam, orang-orang Melayu, mengatakan bahwa dia akan berjuang bersama orang-orang Islam, orang-orang Melayu. Ketika datang pemilihan, maka diambillah simpati masyarakat Islam Melayu. Akhirnya dia dipilih. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, dasar dia sudah mempunyai pemikiran bahwa aliran Cina komunis ada dalam dirinya. Begitu dia berkuasa, maka nyerobah undang-undang yang ada di Singapura itu. Kini Bapak Ibu yang berbahagia, kok payah ke situ nak terang azan, nak boleh azan pakai mic, nak boleh lah. Boleh pakai mic. Azan salah masjid. Padahal tujuan azan kau apa? Dikarehkan, kan itu? Dikarehkan untuk manggil orang datang ke masjid. Sehingga azan itu dulu di zaman Rasulullah, Bapak Ibu yang berbahagia, azan itu Bilal disuruh naik ke tempat yang tinggi. Kemudian itu makanya azan itu dulu itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kau putar-putar tu Pak. Supaya terdengar di orang sebelah kanan, terdengar di orang di sebelah kiri. Supaya kareh. Karena apa?
hadis Nabi mengatakan, ya, iza sami'an nida, ketika mendengar seruan azan, setan itu lari terbirit-birit. Larinya, Pak. Itu maka perlu keras. Kinilah disambung dengan mic. Tapi kalau selesai azan, setan itu balik-balik, menggoda. Ketika iqamat dikumandangkan, setan lari balik. Larinya, Pak, nak tanggung loh, sampai nak tetangga ini oleh. Bahkan lalu disebutkan sampai terkentut-kentut. Bangun dia lari itu, Pak. Ya takut dong. Jadi yang takut azan itu adalah setan. Kini di Singapura nak lihat pakai mic, solatlah dalam. Di Argentina seperti itu juga. Itu situasi kalau orang kafir dan munafik yang berkuasa. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, negara awak, proklamasi kemerdekaan itu justru diproklamirkan oleh orang Islam, dan pejuang-pejuang kemerdekaan itu justru orang Islam. Sehingga dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga dicantumkan di situ apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka terjadilah kemerdekaan. Artinya apa? Disadari itu dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Allah yang menganugerahkan. Tandunya Bapak Ibu, pejuang dan pahlawan yang berjuang memerdekakan bangsa ini menyadari betul bahwa Indonesia, negeri kita ini hanya bisa merdeka itu karena berkat rahmat Allah. Kenapa? Kalau bukan karena berkat rahmat Allah, senjata ulang awak itu memurun ciang, Pak, ya. Mereka pakai meriam. Kok meriam belina nak ada kecil MZ tu. Kedak meriam. Artinya Pak Ibu yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa perjuangan kita untuk menjadikan negeri kita ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, supaya turun berkah. Kena kini kan banyak apa nama tu musibah. Ya, kok datang hujan. Kalau berkah tu, Pak, hujan tu datang memberikan berkah, menyuburkan tanah. Kan banyak dalam Al-Quran. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Kami turunkan dari langit air, lalu dengan tumbuh tanam-tanaman dengan air itu. Itu banyak dalam Al-Quran. Wa akhrajna bihi minas samarati rizqan lakum. Kami berikan rezeki kepada kamu. Tapi kalau tidak karena berkah Allah, hujan menjadi banjir. Kenapa? Karena kok bukit-bukit ditambang, gunung-gunung ditambang, sehingga gundul itu tiba banjir, tak tertahan aja lah. Ya tak? Kenapa? Karena serakahnya manusia juga. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tertumbuh kerusakan di darat, di lautan. Kenapa? Karena ulah tangan manusia tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, hanyalah dengan keimanan dan ketakwaan itu kita akan bisa selamat. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, awak untuk tua kau nak kepadamu oleh kau, ya tak? Tak kepadamu oleh, maka keciptakan anak-anak awak, generasi-generasi yang akan datang kau disadarkan dengan agama kita. Kenapa? Karena hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, yang merusak peradaban anak-anak kita itulah dirusak. Bahkan sering kita lihat melalui apakah itu video-video yang beredar, anak semua SD saja ya lah diberi HP dan sudah masuk ke HP-nya itu apa? Situs-situs porno. Nah itu kerjanya. Nauzubillahi min zalik. Jadi memang sangat luar biasa sekali tantangan kita untuk yang ke depan ini, untuk membina, menjadikan kita itu beriman dan bertakwa. Jadi istiqomah itu letak situ Bapak Ibu. Ya, awak boleh selamat, awak boleh bisa jo ke masaji. Tapi bagaimana anak cucu kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Kalau nak siapkan imannya, nak siapkan bekalnya, maka nanti akan jadi apa? Ya, negari awak. Itu pentingnya kita peduli dengan ajaran Islam secara kafah. Nah, orang kafir, orang sekuler tadi
Dia katakan begitu. Ya, jangan bawa agama itu ke, jangan bawa politik ke agama. Politik itu urusan-urusan di luar saja. Akibatnya itu jadi gini Pak Ibu yang berbahagia. Ya, bara anggota DPR yang korupsi, bara gubernur wali kota yang korupsi, 60%. Siapa yang terpilih? Yang melakukan rasial mutasi, yang banyak pitin kesalahan, itu yang terpilih. Ketika dikonya berkuasa, dia berusaha membalikkan modalnya. Gaji dia tak sampai dah. Maka bagaimana caranya? Ya, mau tidak mau ya harus dicarikan. Nah, disokong pula oleh oligarki, orang-orang kaya tadi, orang-orang kaya membiayainya. Lalu kemudian setelah dia berkuasa, orang kaya itu meminta jatah. Proyek ikut proyek itu, undang-undang ikut undang-undang itu. Akibatnya gimana? Yang rakyat dibiarkan terlantar miskin. Itu persoalan. Jadi kembali kepada tadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita gunakanlah kesempatan. Ya, tadi pertama hidup sebelum mati. Ya, kemudian sehat awak sebelum sakit. Kemudian yang ketiga, wa haramuka qabla apa? Coba lihat teman. Masa mudamu sebelum masa tua. Kalau tua kan lah payah Bapak ya. Karena jalan lah payah. Sakit iko sakit eten. Ya enggak? Ketika tua lah payah. Nah, ketika muda kita gunakan. Makanya dalam sebuah hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, wasabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang kita didik tertumbuh dalam dirinya itu jiwa untuk taat dan beribadah kepada Allah. Itu salah satu yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita dalam generasi muda kita. Jadi anak-anak kita itu makanya harus digiatkan terus pendidikan agamanya. Ya. Jangan kita anggap sebelah mata saja menyuruh anak mengaji. Ngaji sih baru tu. Ya. Kalau les matematika, les fisika kita biayai, tapi yang ngaji babian saya selain ngaji tindak, itu salah tu. Sebagaimana kita peduli dengan anak berhasil dalam matematika, dalam bidang eksak itu, dan lebih peduli hendaknya dengan Al-Quran, dengan ibadah, dengan ya akhlaknya, supaya apa? Yang bisa menyelamatkan awak besok anak yang soleh itu. Tak tanya bagaimana? Ya, di malaikat besok rumus-rumus fisika, matematika itu enggak. Tapi yang tanya oleh Allah, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Itu. Dan itu kalau dihafal bisa, tapi yang bisa menjawab seperti itu adalah iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa muda itu digunakan, ya. Hidup sebelum mati, masa muda sebelum tua, ya, sehat sebelum sakit. Kemudian waktu lapang. Faraghika qabla suklika. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Lapang di dunia dalam kubur sampai waktu lapang awak kini banyak, tapi jangan membuang. Apalagi bulan Ramadan Pak ya. Gunakan, maksimalkan untuk beribadah. Ramadan kau sekali-sekali tiba, kau dapat awak maksimal dalam ibadah dan sampai ke ujung tambah sibuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita isi supaya kita dapat, tadi kita baca ayat Al-Baqarah, ayat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kamu minta ampun kepada Rabbmu. Segera, jangan buang-buang waktu. Waktu yang ada jangan buang-buang. Bikolah, besoklah, nantilah. Kok iya sampai biko mu awak. Kalau sampai besok mu, kau enggak pak Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sampai ajal mereka, tidak bisa mereka minta ditangguhkan sesaat pun dan tidaklah bisa minta dimajukan. Tiba masuknya tidak boleh. Maka persiapkan kita. Ya, waktu lapang ini kita persiapkan. Ramadan kini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaknya saudara-saudara kita, anak kita, mungkin orang tua kita, saudara kita yang tidak sempat masuk dalam bulan Ramadan tahun kini. Lah dulu sebelum Ramadan lah meninggalnya. Kalau meninggal kan tidak boleh. Ya.
Ini tidak bisa usaha lah. Yang bisa cuma kiriman doa daripada anak keluarganya, kiriman doa dari kaum muslimin. Ya. Oleh situ Bapak Ibu yang berbahagia, waktu lapang gunakanlah sebelum datangnya waktu sempit. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kemudian lapang sebelum sempit. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ghinaka qabla faqrika. Waktu adanya hartamu, adanya kekayaan, ada nikmat Allah yang diberikan kepadamu, gunakan sebelum fakir, sebelum jatuh miskin. Pak Ibu, mati awak lagi bawa orang tu, lagi dimasukkan dalam kubur, di anak awak, di isteri awak, atau di suami awak, ibu-ibu kau meninggal, lagi Pak. Dulu kabarnya orang Cina kecek orang, yang mati dimasuk namanya. Kenapa Pak cari anak? Kan kecek-kecek sajonya. Tapi kecek orang pula digali lo di orang. Aha. Yang disimpan masuk dalam kubur, masuk lo ratunya kan. Yang buat matinya. Orang yang gali lo jangan biar ramai itu. Kan kecek orang. Memang tak bisa dibawa Bapak Ibu yang berbahagia. Kok ingin kita Bapak Ibu yang berbahagia membawa itu, kita titipnya. Titip ke masjid, bangun masjid, masih banyak lah. Masjid kan besoknya bisa menitip. Ada anak yatim, titip ke anak yatim tu. Ada fakir miskin, titip kepada fakir miskin. Tu cara membawanya. Kalau orang bisa. Itu namanya ghinaka qabla fakrika. Gunakan itu Bapak Ibu yang berbahagia. Dan bulan Ramadan, ya, itu kesempatan emas tadi ada seduanya, bahwa kita akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan Allah, dibuka lebar. Makanya Allah mengatakan sari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kamu untuk mendapatkan ampunan Rabbmu. Kalau awak ada diampuni Bapak Ibu, dah diampuni awak, maka sebesar apapun dosa kita itu hapus semuanya. Tapi ada syarat. Yang bisa diampuni Allah tu Pak, selain dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Syirik bahaya. Puasa benar awak, berzakat benar awak, solat benar awak, haji benar awak, banyak awak bantu orang lain. Tetapi kalau ada syirik, faqad habitat a'maluhum. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Mereka hapus amalan mereka karena perbuatan syirik. Yang kedua, tadi pertama, yang ketiga, pertama nak diampuni dosa kalau syirik. Yang kedua, hapus amalan awak, nak ada nilainya. Yang ketiga, fama'wahum jahannam, tempat bagi orang pelaku syirik itu adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, wa harrama alaihimul jannah, diharamkan bagi mereka surga. Kalau dah haram surga sampai besok di akhirat hanya kan satu dan dua kena surga neraka. Kalau surga lah diharamkan berarti sampai di neraka. Maka syirik jangan sampai ada dalam dia awak. Buang semua perbuatan syirik. Cara gimana? Kok ada, buang. Keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, keyakinan bahwa Allah yang berkuasa atas diri kita, buang. Keyakinan bahwa ada yang mengajarkan rezeki selain Allah, buang itu semua. Ya, keyakinan bahwa yang akan menyehatkan, yang akan menyembuhkan daripada penyakit itu hanya Allah. Kalau ada keyakinan karena itu, karena macam itu syirik. Adapun kita berobat itu sunnahnya, yang menyembuhkannya Allah. Apalagi kalau berobat kepada dukun ini bekerja sama dengan syaitan, bertambah syirik cerai. Jadi itu Allah
akan berikan maghfirah, keampunan kepada kita asal tidak dosa syirik. Yang kedua, ingat ke Pak Ibu, dosa yang diampuni Allah adalah dosa kita yang langsung kepada Allah. Adapun dosa kita sesama kita, dosa awak sesama awak, belum akan diampuni Allah selain kita meminta dulu keredaan kepada orang yang bersangkutan. Kalau ada hak orang awak ambil, lalu tidak kita selesaikan di atas dunia ini, maka nanti di akhirat akan dibayar. Jual lo kena bayar. Mana buat orang tol besok dah. Dibayar. Pertama jual amal yang awak lakukan. Agian kurang tu. Sudah itu, kok indak selesai di amal awak, dosa orang tu dah gian kawak. Na'udzubillahi min zalik. Bangkrut, muflis namanya seperti itu. Pak Ibu, koruptor itu berdosa atau tidak? Surang ke surang orang yang berdosa ke orang banyak. Dan diambilnya ratus surang orang atau rakyat. Kalau rakyat, Pak. Jadi sebenarnya koruptor itu ya harus selesaikan di rakyat tuh. Kini nyokumpuan ratus nyembiarkan ayam miskin. Kemudian nyawariskan lu ke anak cucu turunannya biko. Alangkah besarnya dosanya. Walaupun ini bisa katanya mencuci uang istilahnya kan, yang penting bantu yo, ke masjid, ke musola, ke apa segala macam. Ya. Tidak akan bisa. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya yang bisa memberantas korupsi itu, yo pertama dimiskinkannya, diambil atau tu balik. Ya enggak? Negara ngambil kembali hartanya itu. Kalau enggak juga do namanya, yo seperti yang dilakukan di negara lain tuh hukum mati. Triliunan berapa nolnya Pak? Tangguh banyak aduh. Awak rakyat sengsara. Tidak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kok ada kita mempunyai masalah dengan orang lain, apakah itu harta, apakah itu menyakiti hati orang lain, itulah letaknya kita saling memaafkan. Supaya apa? Allah berikan ampunan. Kalau awak sama awak indak memaafkan, indak meminta kerelaan, indak membayarkan hak orang yang kita ambil kembali di dunia, Allah tidak akan menyelesaikan. Makanya kalau ada orang utang piutang Bapak Ibu mati di zaman Rasulullah SAW, pertama itu tanya Rasulullah, apakah dia punya utang? Yo, Rasulullah mau menyalahkan. Ada sahabat lain yang mengatakan, ya saya menanggungnya, atau ahli warisnya menanggungnya. Baru Rasulullah mau mensolatkannya. Kenapa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa orang mukmin itu tersangkut jo dainnya, hutangnya tadi. Itu makanya ketika meninggal itu Bapak Ibu yang berbahagia, ya harus ditanggung oleh ahli warisnya. Ya enggak? Kok ada hutang. Tapi leka bisa kita jamin Pak Ibu. Leka dibayar di ahli waris awak. Makanya buat surat wasiatnya. Ya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang berbahagia, ampunan Allah kepada kita walaupunlah dibukakan, tapi persoalan sesama kita harus kita selesaikan dulu di atas dunia ini. Sehingga dengan demikian, kalau ayat 133 surat Ali Imran tadi mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera keampunan pada Rabbmu. Kalau lah diampuni Bapak Ibu, itu yang menunggu kita adalah wajannatun arduhas samawati wal surga yang disediakan bagi kita, yang luasnya seluas langit ditambah dengan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan target puasa, target Ramadan, target ibadah-ibadah kita yang lain adalah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kesempatan itu kita gunakan sampai akhir Ramadan, kita maksimalkan terus, dan kalau perlu malam-malam hari. Mengenai kata Rasulullah SAW, ya wa yaghfiru lahum fi akhiri lailah,
fi akhiri kulli laila. Allah bukakan keampunan bagi hamba-hambanya yang mau bertobat tadi, yang meminta ampun kepada Allah di setiap akhir setiap malam. Apalagi nanti ada malam khusus namanya Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maka mari Bapak Ibu kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaatlah bagi awak apa yang kita sampaikan ko, baik terutama untuk ambo sendiri dan untuk awak semua, sehingga menyadarkan kita bahwa tugas kita ini adalah berjuang untuk mencapai derajat takwa itu, baik untuk pribadi awak, untuk keluarga awak, untuk masyarakat awak, dan untuk lingkungan kita, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang beriman dan bertakwa, turun berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amba mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah amba mohon maaf itu dari amba mohon kepada Allah, yang hak itu dari Allah sebutkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.